Oke, semua dengar kan? Tes, tes, tes. Sekarang di layar kalian apa yang nampak? Oh. Penting bang. Hmm, apa? Si briefing bang. Ada nampak bang? Ah, Jenis-jenis gaya. oke. Bang jadi orang Ah, apa? nggak bisa masuk jaringan. Bisa masuk. Coba keluar lagi, masuk lagi. Oke, Ai di sini buat nama kita aja ya. Itu apa tuh? Nggak anu. mut dulu. Oke, kita masuk ya ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya kita membahas mengenai dinamika partikel. Masih kedengaran kan? Dengar bang. Oke, Dengar bang. dinamika partikel. Ya, isinya hukum Newton. Ini kemarin sudah kita bahas kan, kalau nggak salah kan, di kelas ini. Tapi akan kita review lagi karena ini sangat penting ya. Karena akan ada konsep yang sangat penting yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, hukum Newton. Hukum Newton, kalian tahu kan ada tiga kan? Eh, ada jika sistem setimbang, maka sigma F sama dengan 0. Eh, ini kemudian ada yang kedua, sigma F sama dengan MA atau gaya menghasilkan percepatan. Jadi ketika kita memberi gaya ke sebuah benda, maka bendanya akan mengalami percepatan atau perubahan kecepatan. Jadi benda yang menerima gaya itu akan ganggu kali nih admit ini. Aduh. Oke. Jadi aduh. Orang ini pelambat kali apa masuk. Oke, jadi ketika benda mengalami diberi gaya, ya kan, misalnya sebesar F, benda ini akan mengalami perubahan kecepatan. Artinya yang semula diam akan semakin dipercepat kayak itu ya. Yang ketiga, hukum Newton yang ketiga itu interaksi antara dua partikel itu menghasilkan gaya aksi reaksi. Nah, contoh aplikasinya yang kayak gini, contoh aplikasi hukum kedua Newton. Jadi ketika ada benda diberi gaya 5 dan 7 sama-sama ke kanan, maka total gaya yang bekerja pada benda itu adalah 5 tambah 7 atau 12 ya kan? 12. Kan sigma F sama dengan MA. Jadi 6 kali A gitu. Sehingga didapat percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, contoh aplikasi yang hukum Newton pertama itu seperti ini. Karena gaya yang dialami benda ke kiri dan ke kanan sama-sama 5 Newton, ya kan? Ke kiri 5 Newton, ke kanan 5 Newton. Berapakah total gayanya? Total gayanya kan 5 tambah minus 5. Jadi 0 ya kan? Sehingga percepatannya adalah 0. Seperti itu. Kemudian contoh aplikasi ketiga Newton ya. Hmm, eh, contoh aplikasi ketiga Newton. Nah, ini yang menarik contoh aplikasi ketiga Newton. Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Jika ada dua benda yang berkontakan, ya kan? Apa artinya berkontakan? Uh, Ikram, apa artinya berkontakan Ikram? Halo Ikram, Ikram, Ikram. Kalian jangan. Iya, iya hadir bang. Apa artinya berkontakan? Apa bang? Apa artinya berkontakan? Berkontakan apa artinya berkontakan? Oh saling
Bersentuhan, Bang. Bersentuhan. Jadi karena Saling kontak. benda satu dan benda dua Adanya ini. saling berkesinambungan, Bang, antara kedua benda. Ya. Oke. Jadi karena benda satu dan benda dua ini saling bersentuhan, otomatis benda satu dan benda dua saling memberikan gaya kontak. Gaya kontak yang kita maksud itu gaya apa biasanya? Siapa ini ya? Coba kita panggil ya. Oke. Nggak bisa gini. Dita. Gaya kontak yang kita sebut biasanya gaya apa yang kemarin yang udah kita bahas? Dita Safira. Oh, nggak ada orangnya. Ada Kak, ada Bang. Gaya yang berkontakan, dia itu kayak mendorong gitu gayanya dari antara orang yang memberi gaya sama contohnya kayak dinding gitu. Gaya normal, gaya gesek, gaya apa namanya? Gaya normalnya. Ya, benar. Jadi gaya yang kita sebut gaya yang berkontakan itu gaya normal. Jadi, jadi dari gambar ini kita dapat menggambarkan diagram gayanya. Diagram gaya apa? Nanti kita bahas ya diagram gaya. Kenapa nggak bisa hilangin? Aduh, ini ya kalau zoom ini bertingkah. Oke. Sehingga kita dapat menggambarkan diagram gaya kedua benda ini satu-satu ya. Nanti kita bahas diagram gaya itu apa. Review sedikit ya kan. Gini, benda pertama. Jadi karena nggak nampak, Bang. Nggak nampak. Apanya nggak nampak? Share screen. Gambarnya Abang zoom out lagi. Udah zoom kali nih. Nggak bisa, nggak nampak. Zoom out, Bang. Kecilkan. Gini maksudnya. Gimana maksudnya zoom out? Dikecilkan gini ya? Oh, nampak, Bang, nampak. Nampak kan? Oke. Nah, kita akan menggambar diagram benda bebas. Nanti Abang bahas apa itu diagram benda bebas. Kita terima aja dulu diagram benda bebas. Nah, benda dua ini akan memberikan gaya normal ke benda satu. Gitu. Ke arah mana? Gitu kan? Ke arah kiri. Gitu. Nah, di kasus benda kedua, dia akan memberikan si benda satu ini akan memberikan ke arah mana? Ke arah kanan. Gitu. Kenapa ke arah kanan, Bang? Gitu kan? Karena begini kan, ketika kalian dorong benda dua ke kiri, maka sebenarnya terasa berat ya kan, terasa berat. Tapi kalau kalian tambahi lagi di sini benda satu semakin berat gitu ya. Jadi ke arah kanan dia, karena kayak gitu. Apanya? Intuisinya gitu. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis gaya ya. Jenis-jenis gaya ini penting karena nanti kalian akan menggambarkan diagram benda bebas. Untuk menggambarkan diagram benda bebas, kalian harus tahu jenis-jenis gaya apa saja yang ada pada benda itu. Yang pertama ada gaya berat. W sama dengan mg. Kenapa? Kalian lihat gambar 1, gambar 2, gambar ketiga. Semua menuju ke bawah. Apa artinya? Artinya adalah benda 1, benda 2, benda 3 ini sama-sama ditarik oleh gravitasi ke pusat bumi. Jadi dia menuju ke bawah, selalu menuju ke bawah, selalu menuju ke bawah. Gitu. Kemudian gaya normal. Gaya normal itu kan kita sebut gaya kontak dengan permukaan. Dan itu selalu tegak lurus permukaan. Nah, misalnya benda ini berkontakan dengan lantai. Maka gaya normalnya harus tegak lurus dengan lantai. Gitu. Benda ini pada bidang miring ini, kotak ini berkontakan dengan lantai. Maka gaya normalnya harus tegak lurus dengan lantai. Gitu. Ini juga sama juga. Yang ketiga itu ada gaya tegangan tali. Seperti ini gambar ya. Nah, pada gambar pertama, ketika kita menarik tali dengan disebut gaya sebesar F, maka tali akan menarik si
balok ke arah yang sama dengan arah yang kita berikan gaya. Dan nama gaya tegangan tali kita namakan T gitu. Kemudian gambar yang kedua, kalau kalian lihat ini baik-baik, gambar yang kedua ini ketika ada benda 2 terhubung dengan benda 1 ya kan. Kita tarik dengan sebesar 10 Newton ya kan. Maka tali ini akan menarik si benda 1 ke arah kanan gitu. Kemudian tali ini juga akan menarik si benda 2 ke arah kiri sebesar T gitu. Kenapa sama T-nya, Bang? Gitu kan. Karena ini menunjukkan bahwa aksi reaksi gitu. Jadi misalnya kita asumsikan ini titik ya kan. Titik ini gitu kan. Titik ini akan ketika titik ini tertarik ke kiri kan, ke kiri, dia akan tertarik ke kanan juga gitu. Jadi akan selalu kayak seperti ini diagram talinya, diagram tegangan tali gitu. Kemudian contoh para katrol gitu juga. Nah, ada arti kayak ini kan. Ada Bang buat ini panah-panah kan. Ini kan. Nah, ini T kita sebut T. Aduh. Ini T kita sebut. Nah, T ke bawah ini artinya apa? Coba kita tanya orang ya. T ke bawah ini. Si apa ya? Gina. T ke bawah apa artinya? Gina. Oh, tidak ada orangnya. Halo Gina. Oh, si Gina tidak ada berarti ya. Berarti kita keluarkan dia. Bisa dikeluarkan ini orang yang nggak salah. Mantap. Gina kita keluarkan dia. Gimana cara mengeluarkan orang itu? Partisipan. Gina tidak ada. Kayak mana cara mengeluarkan si Gina? Remove ya, remove Gina. Remove. Oke, si Gina udah kita usir ya. What happened? Sama abang kalau nggak nyaut berarti nggak ada orangnya, berarti harus diusir. As simple as that ya. Nah, ini tanda panah ke bawah ini artinya adalah, ini kan ceritanya kan tegangan tali ya kan. Tanda panah ke bawah ini artinya si benda 2 akan ditarik ke atas. Itulah tanda panah ini artinya. Tanda panah ke bawah ini. Kenapa? Kenapa bisa ditarik ke atas? Karena adanya massa si benda 1 gitu. Cenderung. Jadi kalau cenderung gitu kan, misalnya kalau kalian menarik sebuah beban yang terhubung ke tali pada sebuah katrol ya kan terasa berat itu kan. Jadi kayak kalian itu cenderung ditarik ke atas oleh si beban itu gitu. Jadi kayak gini dah. Jadi tanda panah ke bawah ini artinya sebalik juga tanda panah ke atas ini artinya si benda 1 ini tertarik ke atas, cenderung tertarik ke atas oleh si benda 2 gitu. Nah, gitu juga ini. Tanda panah ke bawah ini artinya tanda panah ke bawah yang di sini yang gambar ini artinya si benda 2 bukan si benda 2 tadi kita bahas. Artinya si benda 1 cenderung ditarik oleh si benda 2 ke atas gitu. Tanda panah ke atas ini artinya si benda 2 ini cenderung ditarik oleh si benda 1 gitu. Kenapa ditarik oleh si benda 1? Karena si benda 1 mempunyai gaya berat. Nah, gaya yang keempat itu gaya gesekan ya. Gaya gesekan. Nah, di sini pentingnya ini gaya gesekan ini. Kalian harus pahami gaya gesekan dengan baik. Ini salah ya. Oke, sebelum itu abang akan panggil lagi ya.
orangnya. Gini, macam mana cara ngusir orangnya? Bisa diusir kayak. Ijul. Ada 3 gaya yang sudah Abang kasih tahu tadi. Apa aja itu? Ijul. Oh, si Ijul nggak ada juga. Wah. Iya, Bang. Ada tadi 3 gaya yang sudah Abang jelaskan. Apa, Bang? Ada tadi 3 jenis gaya yang udah Abang jelaskan. 3 jenis gaya ini akan kita pakai untuk menggambar diagram benda bebas. Pertanyaannya, apa aja 3 jenis gaya yang udah Abang jelaskan itu? Waduh, nggak tahu si Ijul. Kacau. Iya. Iya, Bang. Tahu Jul atau gimana? Apanya, Bang? Ijul dengar pertanyaan Abang. Ada tadi 3 jenis gaya. Ah, Apa aja 3 jenis gaya yang udah Abang sebutkan itu? gaya tadi gaya Tidak tahu ya. nggak tahu, Bang. Ada tadi 3 jenis gaya. Yang Tahu pertama, bang, aku bang, tahu bang. Gaya berat, siapa yang tahu itu? Coba ngomong. berat Yang pertama, normal. yang pertama gaya berat, gaya normal. Yang ketiga gaya tali, gaya Ah. tegangan tali. Gaya tegangan tali itu dia ada aksi reaksi, terus ada juga contohnya pada katrol. Terus yang keempat gaya gesekan. Ya, gaya berat tadi apa rumusnya? Gaya berat itu dia M kali G, ya. Nah, M kali G. Oke. Kemudian yang keempat, ini harus kalian perhatikan yang keempat ini karena ini yang paling apa? Yang banyak orang salah. Dan ini akan sangat sulit kalau nggak kalian perhatikan. Gaya gesekan. Gaya gesekan itu ada ciri-cirinya, punya sifat. Gaya gesekan itu selalu berlawanan arah, berlawanan. Ini harus diperhatikan ini karena ini paling orang banyak salah paham. Sifatnya selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Apa maksudnya? Gitu kan? Apa maksudnya gitu kan? Jadi misalnya Abang tahan ini benda ini. Contohnya ini, contoh. Jadi kalian harus tahu maksudnya itu kayak mana. Contohnya, benda ini Abang tahan dengan gaya F ya kan, sehingga benda ini diam terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X dia diam. YX gitu. Dia terhadap sumbu X diam. Nah, karena kita melihat mau mengamati gaya gesekan. Nah, pada benda ini ada gaya berat, ya kan? Ada gaya berat. Nah, kan seperti yang kalian ketahui, hanya ada gaya berat pada benda ini di sumbu Y. Otomatis benda ini akan cenderung jatuh ke bawah, gitu kan? Karena cenderung jatuh ke bawah, benda ini akan bergerak ke bawah dong. Sehingga kesimpulannya, gaya gesekannya itu mengarah ke atas gitu. Seperti itu ya. Itu harus kalian pahami. Jadi contoh yang ketiga itu, contoh yang kedua seperti ini. Misalnya ada gaya ke sini kan, kita dorong bukan ya gaya. Ada kita tahu gaya berat, ya kan? Gaya berat bisa kita uraikan menjadi gaya pada sumbu Y dan gaya pada sumbu X. Nah, karena kemudian otomatis benda ini akan jatuh ke bawah, ya kan? Karena jatuh ke bawah, maka dia akan bergerak ke bawah. Karena bergerak ke bawah, maka gaya gesekannya akan mengarah ke atas gitu. Seperti itu ya. Ini harus kalian pahami kenapa dia mengarah ke atas ya, karena arah geraknya berlawanan arah dengan arah gaya gesek gitu. Nah, makanya sifat gaya gesekan itu selalu berlawanan arah dengan gerak. Nah, ini udah contoh yang sangat jelas ya. Kenapa? Oke. Gaya gesekan ada 2 jenis. Nah, ini paling sulit. Gesekan statis kinetis.
Kinetis dengan statis. Tunggu ditanya loh. Ada gaya gesekan statis, ada gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statis itu rumusnya itu kurang dari atau sama dengan mu S dikali N. Ini adalah ketika A sama dengan 0 atau benda diam. Benda diam. Nah, ada gaya gesekan kinetis. Itu rumusnya mu K. Ini selalu mu K dikali N. Ini benda bergerak. A tidak sama dengan 0 dan benda bergerak. Atau konstan ya kan. Bukan konstan, dipercepat. Salah, dipercepat. Nah, selalu ada pertanyaan seperti ini. Bang, misalnya ada sebuah soal kan, Bang, kita menggunakan statis atau kinetis, ya kan? Karena diketahui mu S sama mu N-nya gitu kan. Oh, sebelum itu N ini adalah, kita bahas N dulu ya. N ini adalah gaya normal ya kan. Gaya normal itu apa? Gaya normal itu adalah gaya kontak antara permukaan dengan benda. Jadi selalu gitu. Jadi kalau benda ini kan bergesekan dengan permukaan lantai ini kan. Maka gaya normalnya ya ini N. Seperti itu ya. Contoh yang ini. Karena benda ini berkontakan dengan benda ini, maka gaya normalnya benda ini dengan lantai dengan dinding ini berkontakan, maka gaya normalnya ke sini gitu. Selalu begitu. Kemudian kita akan masuk ke konsep gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis ada dua ya nilai. Ada Fs sama kurang dari mu S kali N. Ada Fs, kita sebut ini Fs max, itu sama dengan mu S dikali N. Nah, di sini yang uniknya. Di sini akan abang bahas. Ya kan? Oke. Kita akan membahas di sini yang unik. Ini harus kalian perhatikan karena ini konsep yang cukup apa ya. Kalau nggak diperhatikan akan sulit dimengerti. Jadi seperti ini. Ada kasus ya kan. Kalian harus tahu rumus Fs max itu mu S kali N. Selalu dicanangkan di kepala. Nah, ada kasus. Pada kasus sederhana, sebuah benda didorong dengan gaya sebesar 30 Newton. Ya kan? Kita asumsikan Fs max-nya itu 20 Newton gitu. Bukan 20 Newton, jangan 20 Newton. Fs max itu kita buat di sini 40 Newton. Nah, ini yang unik dia. Karena Fs max-nya nanti masuk lagi ya kalian ke link yang sama ya. Oke. Karena Fs max-nya ini 40 Newton, ya kan? Maka dia akan lebih besar, kan udah jelas ya kan? 30 lebih kecil dari 40 gitu. Karena Fs max ini lebih besar daripada ini, si F ini, otomatis benda ini akan diam gitu. Benda ini akan diam. Nah, pertanyaannya, benda akan diam, otomatis kita akan menggunakan statis atau kinetis. Itu. Abang nanya. Karena benda Statis, Bang. Ya, Statis. betul. Statis. Karena benda akan diam. Statis bagaimana yang satu diam, satu bergerak, Bang? Kenapa? Enggak, dia dua-duanya diam karena kan bendanya itu enggak bergerak, dia tidak berpindah tempat. Gayanya kurang. Betul. Karena statisnya Oh lebih iya, iya. besar. Karena Fs max-nya, ini Fs max ini, bukan Fs ya, beda dia. Fs max sama Fs beda. Karena statis maksimal lah, otomatis ini sebagai syarat gitu, syarat maksimal lah. Ibaratnya ini harus melebihi ini gitu. Jadi kritis bahasa apanya. Nah, karena ini 40 otomatis ini lebih besar daripada ini. Otomatis benda akan diam. Dan geseknya statisnya itu Fs, tapi bukan Fs max, sehingga sigma gayanya itu adalah sama dengan 0. Kenapa 0, Bang? Karena benda diam. Maka 30 dikurang Fs. Maka Fs-nya itu Fs sama dengan 30 Newton gitu. Nah, tengok ini perbedaannya kan. Fs di sini 30 Newton. Fs max 40 Newton gitu. Jadi Fs itu bukan Fs max. Gitu ya. Tetapi Fs max itu adalah syarat di mana benda itu harus melebihi ini agar bergerak. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ya, karena ini sangat sulit kalau nggak mengerti. Ada lagi. Misalnya
benda ini 40 Newton ya kan. Fs max-nya kita ketahui 40 Newton. Nah, di sini yang unik dia. Karena ini 40 Newton dan Fs max 40 Newton, benda akan tepat bergerak gitu. Apa arti tepat akan bergerak ya kan? Benda tepat bergerak gini kan. Tepat akan bergerak. Benda itu tepat akan bergerak artinya benda itu tetap diam. Bergerak. Artinya sigma F-nya sama dengan 0. Tetapi ya kan, tetapi harus kalian canangkan di kepala kalian. Ketika kita naikkan nilai ini, dinaikkan ini jadi misalnya lah 40,00001, sangat kecil lah kita naikkan kan. Ini benda akan bergerak gitu. Jadi itu artinya tepat akan bergerak. Karena ketika kita beri nilai gaya sedikit saja, sedikit sangat kecil, ini benda akan bergerak. Akan bergerak. Nah, kembali ke kasus. Di sini ini 40 sama 40. Otomatis ini ya. Karena dia Fs max 40 dan ini 40, otomatis gaya gesek yang bekerja pada benda bukan gaya gesek statis. Tetapi gaya gesek statis maksimal gitu. Gaya gesek statis maksimal. Nah, kemudian kenapa ada yang mau ngomong? Contoh yang ketiga. Misalnya ini 40, kita berikan gaya ini 50 Newton, gitu kan? Adalah F. Pertanyaannya F ini apa? Kita nggak tahu, bodo amat. Yang penting ya itu ya, F, kita tahu lah ini gaya gesek ya kan F ini. Tapi nggak tahu kita itu satu max apa atau kinetis. Nah, karena ya kan, karena gaya yang kita berikan 50 Newton lebih besar daripada gaya gesek statis maksimal ya kan. Artinya kan ini syarat kan. Besar dari sini otomatis benda bergerak gitu kan. Nah, karena 50 lebih besar daripada 40, otomatis benda akan bergerak. Gitu. Benda akan bergerak. Gerak. Nah, karena benda akan bergerak, artinya gaya gesek yang bekerja pada benda ini bukan gaya gesek statis lagi, tetapi sudah gaya gesek kinetis. Gitu kan. Ini menjadi FK. Sehingga dari situ kan, sigma F sama dengan M dikali A. Sama dengan F dikurang FK. Atau 50 dikurang mu K dikali N gitu. Kita misalkan N-nya gaya normalnya itu apalah, buatlah gaya normalnya 50 Newton ya kan, kita misalkan. Hanya untuk mempermudah aja. Terus mu K-nya 0,2. Atau nggak usah lah kita buat langsung aja. Ini akan sehingga ini akan menjadi A-nya menjadi 50 dikurang mu K dikali N per M. Nah, seperti itu dia. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus melihat, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kan, Bang, kita menggunakan statis atau kinetis. Kalian harus pertama kali yang harus kalian lihat itu adalah berapa gaya gesek statis maksimal. Nah, terus kalian hitung sigma gaya yang bekerja pada benda itu berapa, kecuali gaya gesek ya. Hitung sigma gaya selain gaya gesek yang bekerja pada benda itu. Nah, tadi contoh pertama, ternyata sigma gayanya 30 Newton. Kecuali gaya gesek, kita bicara selain gaya gesek ya. Selain gaya gesek. 30 Newton. Karena 30 Newton lebih kecil daripada 40 Newton, maka benda diam gitu. Jadi ini sebuah syarat gitu, syarat utama. Kalau benda gaya yang bekerja pada benda lebih besar daripada 40 ini, benda bergerak. Gitu. Dan gaya gesek yang bekerja pada benda bukan mu S kali N. Tetapi ya ini ternyata Fs sama dengan 30 Newton, bukan mu S kali N, beda dia. Kalian masukkan aja sigma gayanya sama dengan 0, 30 dikurang Fs, Fs sama dengan 30 Newton gitu. Nah, ini kemudian ketika kita berikan benda gaya ke benda, kita berikan gaya kepada benda 40 Newton dan kita tahu si Fs max-nya itu 40 Newton, otomatis benda akan akan bergerak. Karena tepat akan bergerak, otomatis gaya gesek yang bekerja pada benda itu tetap gaya gesek statis, tetapi gaya gesek statis maksimal. Kenapa maksimal? Karena ketika kita berikan lebih besar daripada 40 Newton ini, ya kan? Ketika kita berikan lebih besar daripada 40 Newton, kita buatlah 40,00001, itu benda akan bergerak. Makanya itu ada bahasa tepat akan bergerak. Kenapa? Karena kita ganggu saja sedikit aja, dia bergerak gitu. Nah, contoh yang ketiga tadi,
kita tahu Fs max 40, kemudian kita berikan ke benda ini gaya sebesar 50 Newton. Karena ini lebih besar daripada si syarat benda akan bergerak ini, otomatis dia akan bergerak. Tetapi karena dia akan bergerak, otomatis gaya gesek yang bekerja pada lantai ini bukan statis lagi, tetapi kinetis gitu. Sehingga sigma F bla 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 gitu. Ada contoh sederhananya ya. Contoh sederhana. Abang ceritanya berikan gaya ke lantai gitu ya kan. Sebesar F. Ini ceritanya abang dorong ini dinding ceritanya, dinding ya, dinding, bukan lantai. F sebesar 12 lah abang buat. Newton. Nah, kita tahu apa aja gaya yang bekerja pada benda adalah gaya berat, kemudian ada gaya normal. Ya kan? Nah, kemudian nanti kita bahas mengenai diagram gaya ya. Karena benda ini kita hapus dulu gaya normal lah. Nanti kita bahas diagram gaya. Karena benda ini secara sumbu X, asumsinya benda ini diam ya kan. Secara sumbu X loh. Ini sumbu X maksudnya. Ini X, ini Y. Secara sumbu X benda diam ya kan. Nah, kita akan mengamati secara sumbu Y gitu. Secara sumbu Y. Nah, secara sumbu Y, gaya yang bekerja pada benda ini cuma gaya berat. Nah, otomatis dia akan cenderung jatuh. Karena cenderung jatuh, maka gerakannya ke bawah dong. Karena ke bawah, otomatis gaya geseknya akan berlawanan arah dengan gaya berat. Nah, jadi kalau misalnya di kasus ini, kita tahu Fs, misalnya ya, Fs max-nya kita misalkan 30 Newton gitu. Ternyata, dan gaya beratnya 20 Newton. Di sini, karena Fs max lebih besar daripada 20 Newton, itu benda akan diam gitu. Pendiam. Jadi ketika benda diam, kalian tahu harus menggunakan apa kan? Fs ya berarti. Berarti sigma F sama dengan 0 Fs ya. Ini berarti W dikurang Fs, sehingga Fs sama dengan W. Jadi Fs sama dengan W ya. Ingat, bukan Fs sama dengan μs kali N. μs kali N itu Fs max-nya. Jadi kalau contoh kedua itu misal Fs max-nya ini ternyata 40. Ternyata W-nya 50. Otomatis ini benda akan bergerak. Dan gaya gesek yang bekerja pada lantai ini, pada dinding ini bukan gaya gesek statis lagi, tetapi sudah kinetis gitu. Berarti sigma sama dengan